Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Rahman. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat token atau password. Kemudian kita coba acak soalnya, dan juga kita akan mencoba membuat limit. Jadi batas waktu. Jadi form ini akan kita berikan batas waktu pengerjaannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video ini agar channel Bang Rahman bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih baik lagi, dan tentunya agar bisa lebih bermanfaat bagi semua orang. Yuk langsung aja kita simak video selengkapnya. Pertama kita sekarang buat dulu tokennya ya. Yang pertama, kemudian yang kedua kita coba acak soalnya, kemudian yang ketiga kita coba untuk membuat limit. Jadi misalnya tanggal sekian, jam sekian, form ini sudah nggak bisa diakses lagi. Oke, langkah pertama kita buka dulu formnya. Ini form yang kemarin ya, yang sudah kita siapkan. Buat teman-teman yang masih belum tahu caranya bagaimana cara membuat aplikasi ujian online ini, silahkan lihat di video sebelumnya ya. Oke, yang pertama saya buat bagian dulu. Jadi di sini saya pisahkan dulu bagiannya. Ini ya, tambahkan bagian baru. Nah, jadi di sini ada bagian 1, ada bagian 2. Di bagian 1 ini saya kasih, di bawahnya saya tambahkan token atau password. Nah, ini dia ya, validasi respon telah ditambahkan. Nah, di sini bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa karakter yang panjang. Ini ya, jumlah karakter maksimum, ini bisa kita tambahkan di sini. Oke, sekarang pertama kita coba dulu yang berupa angka, validasinya berupa angka ya. Misalnya sama dengan berapa angkanya. Di sini kita inputkan 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya angkanya ini, kemudian teks kesalahannya. Misalnya token yang kita masukkan salah, nanti teks kesalahan khusus ini yang akan ditampilkan. Kita masukkan, mohon maaf. Nah, ini ya, mohon maaf token yang Anda inputkan salah. Kemudian jika benar, maka langsung lanjut ke bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah soalnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk tokennya. Kemudian di atas ini nama siswa, kemudian kelas dan token. Jadi bagian pertama ini yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi soalnya tidak langsung tampil. Yang pertama ditampilkan adalah token terlebih dahulu. Kemudian kita uji cobakan nama siswa. Kemudian kelasnya kita pilih. Kemudian tokennya. Nah, misalnya ini saya isi sembarang ya. Nah, seperti ini dia jika konfirmasinya salah. Ketika token kita inputkan benar, maka akan langsung masuk ke soal berikutnya. Nah, seperti ini dia ya teman-teman. Jadi langsung otomatis masuk ke soal berikutnya. Nah, token ini kita informasikan kepada siswa, jadi hanya siswa aja yang tahu. Kemudian jika misalnya ada orang yang tidak dikenal ingin mengerjakan link ini, jadi dia terproteksi terlebih dahulu ya, di depan sudah diminta untuk memasukkan passwordnya. Jadi passwordnya hanya dibagikan kepada siswa-siswa kita yang ada di grup saja ya teman-teman. Nah, gimana kalau tokennya berupa gabungan dari angka dan juga teks? Misalnya, saya ingin membuat token 1A, 2B, 3C. Nah, ini harus diubah dulu di konfigurasi tokennya. Nah, di bagian validasi ini kita ubah menjadi teks. Nah, teks ini nanti berisi, ini kita gabungkan. Jadi 1A, 2B, C, 3 misalnya. Nah, teks kesalahan khususnya juga kita isi, ini konfirmasi jika terjadi kesalahan.
Ini tokennya berupa gabungan huruf dan juga angka. Jadi ini kemudian kita tinjau kembali. Ini misalnya kita buat misal saya isi sembarang ya tokennya. Nah, seperti ini. Mohon maaf, token tidak sesuai, silahkan konfirmasi kepada guru Anda. Jadi token ini fungsinya untuk mengamankan Google Form kita ya, teman-teman. Oke, saya tadi Nah, ini kita coba memasukkan token yang benar. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini dia tampilannya. Jika token sudah benar diinputkan, maka akan berhasil masuk ke bagian soal. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana mudah bukan untuk membuat token atau password untuk mengamankan Google Form kita. Nah, sekarang kita coba mengacak urutan opsi yang ada di form yang sudah kita buat ini. Jadi nanti 13 berubah menjadi opsi D, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti diacak opsinya. Nah, sekarang saya ingin pertanyaan-pertanyaannya itu teracak. Antara siswa satu dan siswa lainnya tidak sama, baik urutan opsinya maupun urutan pertanyaannya. Nah, gimana caranya? Di sini ada dua ya teman-teman. Nah, misal kita akan merubah urutan ABC-nya saja. Jadi opsi ABC-nya. Nah, ini bisa klik titik 3 yang ada di pertanyaannya. Nah, di sini ada acak urutan opsi. Nah, ini tinggal teman-teman klik saja ya. Nah, di sini otomatis sudah akan teracak nanti urutan opsinya. Tapi cara ini sebenarnya kurang efektif karena kita harus mengubah soal ini satu persatu ya. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan merubah urutan pertanyaannya. Untuk mengubahnya, klik setelan, kemudian di tab presentasi. Nah, di sini klik centang pada acak urutan pertanyaan. Ini ya, klik centangnya, kemudian klik simpan. Secara default, centangnya ini tidak ada ya, seperti ini. Nah, untuk melihatnya seperti apa, sekarang kita lihat pratinjau. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nama siswa, kelas, kemudian token. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita bisa klik refresh ya. Nah, sekarang token berubah di urutan pertama. Kemudian nama di terakhir. Sekarang kita coba isi tokennya, kemudian nama siswa. Nah, ini dia teman-teman. Jadi urutannya sekarang berubah ya. Tadi gambar hewan ini ada di urutan terakhir, sekarang berubah seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengacak pertanyaan kemudian opsinya. Nah, setelah kita menambahkan token, kemudian mengacak soal, kemudian acak urutan opsinya juga. Nah, sekarang kita coba untuk membuat limit dari form tersebut ya. Jadi nanti kita tinggal set saja tanggal dan waktunya kapan form ini berakhir. Nanti setelah form ini lewat dari tanggal yang sudah ditentukan, form ini tidak akan bisa diakses lagi. Bagaimana caranya? Seperti ini ya teman-teman. Klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian pilih add-on. Nah, di sini ada pilihan form limiter. Teman-teman klik. Kemudian pilih install. Pilih lanjutkan. Ini persetujuan ya, akun yang mana yang akan kita gunakan. Kemudian izinkan. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, sudah berhasil diinstal ya teman-teman. Kita klik selesai. Kemudian kita tutup. Nah, di sini untuk memunculkan limiternya, kita klik penggaya yang ada di atas. Jadi di sini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang sudah kita install ya. Klik ini, form limiter. Kemudian set limit. Tunggu sebentar sampai muncul ya. Kemudian ini
limit type ini kita pilih berdasarkan tanggal dan waktu atau berdasarkan number of response. Jadi berapa respon yang sudah masuk ini kita bisa tentukan di sini. Misal respon yang saya butuhkan hanya 100 saja. Jadi nanti setelah lewat dari 100, form ini sudah tidak bisa diakses lagi. Ini bisa kita pilih number of response. Nah, karena kita akan tentukan berdasarkan tanggal dan waktu, kita pilih yang date and time. Kemudian di sini di bagian select date, ini kita pilih tanggal kapan akan berakhir, misalkan sekarang. Kemudian waktunya sekarang jam 11 lewat 10. Saya pilih jam 11 lewat sana lewat 15. Dan kita set. Nah, di sini message when submission are closed, maksudnya ketika form ini sudah berakhir, maka konfirmasi ini yang akan ditampilkan. Misalnya, mohon maaf, ujian sudah berakhir. Silahkan hubungi guru Anda. Nah, ini ya teman-teman. Jadi misalnya form ini sudah memenuhi batas waktu yang kita tentukan, maka form ini sudah tidak bisa diakses lagi. Oke, kita coba klik simpan. Sudah lewat dari batas waktu yang sudah kita tentukan. Sekarang kita uji cobakan, klik pratinjau. Nah, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Jika formnya sudah melewati batas waktu yang sudah kita tentukan, maka sudah tidak bisa diakses lagi dan sudah tidak bisa diisi lagi. Dan akan keluar konfirmasi seperti ini. Mohon maaf, ujian sudah berakhir. Silahkan hubungi guru yang bersangkutan. Nah, konfirmasi ini bisa kita sesuaikan di form limiter yang sudah kita setting di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan komen agar channel Bang Rahman tetap bisa memberikan video-video yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.